daya dengan bujuk rayu sehingga dia mengirimkan uang sampai uangnya tersebut habis, dan pada saat uang korban sudah habis, pelaku masih terus membujuk korban terus menurut. Akhirnya dengan peristiwa itu dilaporkanlah ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu yang perlu disampaikan. Bujuk rayunya itu tersangka menghubungi korban berpura-pura sebagai petugas Telkom, kemudian menakut-nakuti ya bahwa ada rekening di dalam tabungan korban yang merupakan hasil tindak pidana korupsi. Nah, sehingga dia berperan lagi sebagai petugas keamanan, seolah-olah menjadi petugas keamanan. Nah, dengan rasa seperti itu dilakukan bujuk rayu sehingga membuat korban mentransfer uang tersebut. Maksudnya petugas keamanan itu KPK atau gimana? APH ya, jadi berbagai macam, mau dia seorang KPK, tugas polisian yang dia menjadi sarana yang disampaikan dari pelaku kepada korban. Sudah berapa lama dan korbannya sampai saat ini sudah berapa? Mereka ini adalah sebuah jaringan ya yang beroperasi di Kamboja. Menurut pengakuannya sudah 2 tahun. Ya sudah 2 tahun. Kenapa memilih Kamboja? Ya, ini perlu kami pendalami lagi. Ya mungkin nanti dari instansi terkait ya yang bisa menjelaskan. Namun hasil keterangan dari yang bersangkutan bahwa korban pelaku melancarkan operasinya pada saat itu berada di Kamboja. Alasan untuk meminta transfer itu apa keterangannya? Apakah untuk kepentingan audit dan sebagainya? Ya, seolah-olah dia menjadi petugas bahwa yang bersangkutan itu adalah pelaku TPPU, nah, sehingga dengan bujuk rayunya, mari diamankan uangnya. Nah, setelah diamankan, kemudian ternyata itu hanya bohong belaka dan itu hanya sebuah tipuan, gitu. Ya. Padahal proses penangkapannya seperti apa? Karena tadi kan di awal kan disebutkan kalau nggak salah laporannya di bulan Januari. Ya. Sementara ini udah Agustus. Baik, ini proses penangkapannya memang dari berbagai kota. Yang pertama kita menelusuri dari Bekasi, kemudian kita tangkap lagi ada di Palembang, kemudian ada di daerah Kalimantan Tengah. Jadi ada 3 titik. Dan ini masih terus berkembang, ya, masih terus berkembang. Karena jaringan ini ada berbagai macam peran dan masing-masing peran ini satu sama lain itu tidak mengenal, seperti itu. Ya, satu sama lain itu dia ada yang berperan sebagai pembuat rekening, kemudian sebagai operator dan sebagai pengepul uangnya. Sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 45A ayat 1 Jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 378 untuk pasal 55 56 KUH pidana. Adapun untuk kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Cantur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku yang berhasil diamankan adalah 1 YA, umur 51 tahun, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Perannya adalah mencari orang untuk membuat rekening, kemudian dibeli dan dijual kembali kepada tersangka D, menyuruh saksi atas nama DR untuk membuat rekening pesanan tersangka D. Yang ketiga, menyerahkan handphone beserta SIM card dari tersangka D kepada saksi atas nama DR untuk pembuatan rekening. Tersangka yang kedua adalah inisial D, 41 tahun, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Perannya adalah pengepul rekening bank, kemudian menyerahkan handphone beserta SIM card ya, yang dikirimkan ke Kamboja
pada tersangka YA untuk pembuatan rekening, kemudian membeli rekening dari tersangka YA. Tersangka yang ketiga adalah SBI, 27 tahun, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Perannya adalah bekerja di Kamboja sebagai operator scamming. Dalam bekerja diberikan tugas sebagai berperan sebagai petugas Telkom ataupun yang menghubungi para korban. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya adalah 12 buah handphone berbagai merek dan tipe, 7 buah kartu perdana Telkomsel, 46 kartu ATM, 19 buah buku tabungan, 2 buah paspor, uang tunai yang berhasil diamankan sebesar 560 juta rupiah. Kemudian 11 lembar print out percakapan WhatsApp korban dengan pelaku. Yang ke-8, 2 lembar print out bukti transfer, dan yang 9 adalah 7 lembar rekening koran milik korban. Ya, modus operandinya adalah korban dihubungi oleh pelaku dari jaringan internasional dari Kamboja yang mengaku sebagai petugas Telkom dan menyampaikan bahwa nomor telepon milik korban bermasalah dan terkait dengan jaringan korupsi. Jadi modusnya seperti itu. Modusnya adalah dia sebagai petugas Telkom. Ya. Kronologinya, korban dihubungi oleh pelaku dari jaringan internasional Kamboja yang mengaku sebagai petugas Telkom dan menyampaikan bahwa nomor telepon milik korban bermasalah dan terkait dengan jaringan korupsi. Yang kedua, pada saat korban komplain, kemudian diarahkan oleh pelaku untuk seolah-olah dibantu untuk membuat laporan secara online di kepolisian. Kemudian telepon yang masih tersambung tersebut diarahkan pada line berikutnya yang masih satu jaringan scamming online Kamboja. Ya, dan dengan tersangka yang diamankan atas nama SBI yang saat ini diamankan oleh jajaran Subdit Cyber Ditreskrim Sus. Pelaku yang ada di line berikutnya tersebut bertindak seolah-olah sebagai petugas. Kemudian dengan berbagai bujuk rayu dan tipu muslihat sehingga membuat korban percaya, sehingga akhirnya korban mengirimkan sejumlah uang ditransferkan kepada rekening yang telah diberikan oleh pelaku tersebut. Terkait dengan apakah itu ada kaitannya dengan bandar judi online, ya, karena itu nanti akan kita kembangkan, sehingga kita juga akan berkoordinasikan dengan OJK, kemudian dengan PPATK dan instansi terkait lainnya. Perannya nanti yang pertama di bulan Juni, kemudian yang kedua di bulan Juli waktunya. Ini kan harga yang akan menguntungkan mereka bisa pelaku melaksanakan secara random. Dia pesankan itu kepada siapa masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang mungkin penasaran, ya, mungkin dimainkan psikologisnya, itu yang terjadi. Tapi dilakukan itu secara random. Ya, Pak? Ada proses menakutinya seperti itu, ya. Jadi seolah-olah, Bu, Ibu ada ini merupakan pelaku tindak pidana, sehingga dimainkan psikologisnya oleh pelaku. Ya, makanya dia berperan sebagai APH. Pak Dir, korban itu yang korban ini? Korbannya kebetulan sudah meninggal. Gitu. Jadi yang korban itu adalah anaknya. Sebelumnya sebagai apa? Pengusaha atau pejabat? Pengusaha. Latar belakang korban? Belakangnya swasta. Memiliki usaha itu. Saya bukan dari swasta. Tadi itu berapa kali transfer untuk yang di korban? Dilakukan transfer sudah 3 kali dengan nomor yang berbeda. Jadi untuk korbannya? Korbannya sekarang ini masih 1 orang. Ya, 1 orang. Nanti kita akan kembangkan kembali nomor-nomor yang kami sita ini, nanti kita akan kembangkan apakah masih ada korban-korban yang lain. Terus ya. Ini kan tadi tidak saling kenal, apakah ada seseorang yang mengorganisir itu akan kami dalami lagi, karena memang masing-masing peran satu sama lain ini dia berperan hanya satu untuk membuka rekening, yang satu untuk melakukan operator, yang satu untuk menjadi rekening penampung. Nah, jadi kita berdasarkan dari scientific crime investigation, kemudian bukti digital, itulah yang bisa kita lakukan pengungkapannya. Gitu. Berarti 3 orang ini juga tidak saling berkomunikasi? Tidak.
Jadi kita melaksanakan penelusuran itu berdasarkan bukti digital, kemudian kita profiling, kemudian baru kita bisa tentukan tersangkanya. Pak Dir, korban ini Boleh, Pak.